tapping, saya cari YouTube-nya dia, Zuma, saya cari, saya komentar di YouTube-nya dia, macam-macam saya. Nah, begitu juga kalau saya di room-room Kristen, ada teman-teman pendeta, ada teman-teman penginjil, apologet Kristen juga ada banyak. Nah, saya sering di situ. Nah, yang teman-teman Muslim sering naik, kita bantu-bantu aja lah, maksudnya bantu-bantu ngejelasin gitu ya kan. Kalau nggak nguasain kan ada apologetnya, ada salah satu yang sering ini juga, maksudnya yang sering ngeskak teman-teman Muslim juga, saya salah satunya orang. Jadi saya juga yang sering mengutip ayat di dalam Al-Quran, saya yang sering mempelintir ayat di dalam Al-Quran. Pokoknya saya buka itu ayat-ayat, kalau nggak saya puas, saya buka, saya ngasih ayat, mereka nggak bisa jawab gitu. Karena apa? Saya kalau membaca di terjemahannya seperti Al-An'am, surat Luqman, Az-Zukhruf. Nah, itu kan saya baca terjemahannya itu, saya mengikuti pemahaman saya dan pikiran saya, begitu ya kan? Pikiran saya, pemahaman saya, begitu. Sebatas Sebagai ini loh seorang pemahaman Kristen saya. ya, sebagai seorang Kristen. Iya, jadi iya bagi seorang Kristen. Jadi sebatas ini loh pemahaman saya tentang Quran kalian di saat saya baca. Ini maksudnya apa? Ini begini ayat ini begini. Beli. Nah, jadi itu saya apa namanya? Saya ngasih pertanyaan sama mereka. Terus ngasih pertanyaan, saya jelasin juga ya kan. Tetapi mereka nggak bisa menjawab karena mungkin nggak ada, bukan saya bilang nggak ada ilmu, tapi memang mungkin mereka belum bisa jawab gitu ya kan. Jadi saya bertanya lah sama, saya ganti dulu ya foto profil sebentar. Siap. Saya belum ganti foto profil Pakai saya kayak padahal aku bilang aja, Kak. foto Pakai profil. kayak aku aja nggak apa-apa, nggak open cam juga nggak apa-apa. Iya, itu gimana caranya ya? Di green screen itu? Ini apa namanya tuh efek. Terus diganti ke Iya efek kan, gitu. ini kayak gini terus pakai foto kan? Itu kan pakai efek di atas kan Anda, ya kan? Iya, efeknya. Efeknya diklik terus nanti ada tanda plus, itu masuk ke galeri kan? Iya, kayak gini loh. Nah, itu green screen-nya yang panah ke bawah, Kak. Biar gede. Oh iya ya. Yang panah ke bawah. Mau beli makan sih. Suami aku lapar, sudah masak nasi. Panahnya ke bawah. Malam Kak Diraya kan ketiduran, Kak Raya ketiduran kan. Kita lagi diskusi di sini, tiba-tiba ada yang ketiduran juga, kayaknya mute-nya kepikit. Jadi pada kabur semua. Soalnya noise-nya gede banget. Nggak tahu. Siapa itu? Jadi pada kabur. Mana ya tanda panah ke bawah ini kah? Ada green screen yang panah ke bawah, apa yang lagi melambai ke atas. Ini melambai ke atas. Buat Oten, kalau yang nggak kenal sama Michan nggak usah sok tahu gitu ya, nggak usah sok tahu kalian. Kalian hanya dicekoki fitnah daripada si Kiamat sama si Ferguson yang mereka sendiri mukanya nggak pernah jelas ya. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok kenal kalian ya. Bisa nggak Kak Raya? Yang ini kah? Nah ini. Terus yang ini kah? Nah tapi diberhentiin.
Itu kan yang gerakan yang panahnya 3. Nah, tapi udahlah nggak apa-apa, Iya. biarin lah. Ya udah gitu aja dah. Iya, tunggu bentar ya, bentar ya. Oke. Otan kejang-kejang, jadi nggak usah kejang-kejang ya, karena gini gini loh ya. Allah itu maha mengetahui ya. Pada saat sebelum debat-debat lintas agama ini turun ke TikTok, ya semua awalnya dari mereka. Jadi itu siniin itu mama siniin mama nggak ya ambilin itu. Jadi apa namanya, hujatan-hujatan mereka itu mengakibatkan mereka beberapa orang masuk bui. Jadi mereka sudah ngerasa tidak aman lagi karena mereka itu memang kebiasaannya menghujat ajaran kasih, tapi mereka sangat gemar sekali melakukan hujatan. Akhirnya berdampak kepada beberapa orang di antara mereka masuk bui. Ya, beberapa orang di antara mereka juga menjadi buronan Interpol ya. Nah, seperti itu akhirnya mereka apa? Mereka lari ke TikTok dengan membawa misi besar, dengan biaya yang begitu besar. Misinya apa? Melakukan pemurtadian besar-besaran di TikTok ini. Akhirnya kita yang apologet-apologet muslim tidak tinggal diam. Karena kita juga mempunyai kewajiban untuk membentengi saudara-saudara muslim ya dari upaya-upaya pemurtadan misi mereka itu. Mereka sudah membuat makar ya. Mereka membuat makar, dia itu ambilin itu di mama. Mereka berupaya melakukan makar, membuat makar terhadap Allah, terhadap agama Allah. Tetapi Allah dengan sekejap saja menghancurkan makar mereka, ya. Apa yang menjadi misi mereka dengan strategi yang sudah begitu sangat jelas seperti strateginya orang main bola, ya. Ada penjaga gawang, ada penyerang, ada back. Dan itu bahkan udah Umi dapatkan bukti-bukti videonya. Seperti itu. Umi share kayak begitu, mereka report, ya, mereka report itunya apa namanya VT-VT-nya. Nah akhirnya apa? Mereka mencoba makar, tapi Allah hancurkan makar mereka dan alhamdulillah, ya salah satunya bahkan bukan salah satu salah duanya adalah pasangan suami istri Kak Raya ini. Ratusan orang, ratusan Kristen mengucapkan 2 kalimat syahadat di TikTok ini dan tidak ada satu orang pun yang berhasil mereka murtadkan. Misi mereka gagal total teman-teman, ya. Karena mereka mencoba berbuat makar terhadap Allah dan Allah hancurkan makar mereka seperti itu. Jadi kenapa mereka ini orang-orang Kristen, teman-teman Kristen yang masih menggunakan nuraninya, yang masih menggunakan akal sehatnya, mereka akan berpikir, kok seperti ini ya yang mengaku ajaran kasih, tapi kok sikapnya seperti ini. Akhirnya apa? Mereka semakin mempelajari ajaran Islam itu seperti apa. Baik yang kita sampaikan ataupun yang ada di dalam hadis ataupun Al-Quran. Akhirnya walhasil, ya. Allah memilih mereka orang-orang yang ikhlas membuka hatinya, membuka pikirannya tentang kebenaran Islam. Salah satunya mereka ini adalah ya ini Kak Raya ini beserta suami. Alhamdulillah baru beberapa malam ke belakang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang awalnya beliau juga tadi dari apa namanya dari testimoni yang beliau juga adalah seorang pembenci ya, pembenci Islam dan pembenci apologet Islam. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman bisa lihat. Iya. Nah, beliau berdua ini dengan begitu penuh keikhlasan menjemput hidayah Allah itu. Alhamdulillah ya kita semakin banyak di TikTok ini saudara-saudara baru kita. Silakan Kak. Iya, karena begini ya, kita tuh bisa melihat orang ya, orang apalagi kalau di ajarannya sebelumnya itu Kristen itu kan diajarkan kasih dan mengasihi begitu. Nah, kita bisa eh, ibaratnya halo, dengar Iya, ya? iya, Dengar iya ya? Kak. Bentar aku pasang Halo? Bluetooth. Iya, iya. Lanjut lanjut. Oh,
Oh, jadi di iman sebelumnya itu kan kita itu ditekankan bahwa kita tuh harus saling mengasihi, menguatkan ya. Apalagi ada Betul. masalah-masalah ya di dalam kehidupan itu kan nggak ada yang nggak ada masalah, pasti selalu ada masalah, beban itu pasti ada. Tetapi saya ikut diskusi ini, saya gimana ya? Saya melihat itu memang sih yang menghujat itu oknum ya kan. Banyak oknum, ada yang dari Kristen juga bilang Muslim menghujat, tetapi di Kristen juga banyak menghujat gitu. Oknum, nggak semua, oknum aja gitu. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat orang-orang yang biasanya yang nggak ngehujat, terus tiba-tiba perkataannya ke kita bukannya menguatkan kita, ya, tetapi malah menjatuhkan kita, ya, memfitnah kita, memaki-maki kita dengan perkataan-perkataan yang kasar. Itu mana gitu ya. Jadi waktu itu saya yang dibela itu bukannya dari teman Kristen itu kan menghujat saja, menghujat saya, sampai berkata-kata kasar kepada saya ya, memaki saya ya, udah bilang anjing apa segala macam ya, Kalau ular nggak salah ya, di roomnya ya Korosoki ya. di roomnya Bunda Riris waktu itu. Oh, di Bunda Itu Riris ya. jadi itu waktu itu di situ tuh nggak ada pembelaan sama sekali. Saya sendiri Kristen semua yang ini yang keroyok saya gitu di atas tuh di atas room itu. Kalau saya salah, kalian mengingatkan saya, ngomong baik-baik. Kan kita kan diajarkan saling menguatkan begitu. Ini malah kebalik. Waduh. Jadi yang bela saya sampai nangis loh, tapi nggak kedengaran sih saya nangis ya, saya nggak mau nunjukin gitu ya kan lagian saya dendam juga gitu sampai sampai nangis. Yang bela saya cuma satu orang, sama teman-teman muslim yang dibawa yang tapping itu. Yang bela saya cuma Al-Fatih. Al-Fatih inilah yang bela saya sampai dia naik. Dia tuh nggak kayak gitu, nggak seperti itu gitu. Iya, jadi Kak Waktu Dira, di aku mau tanya nih sama Kak Dira, adakah Kak Dira pada saat memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, adakah paksaan-paksaan atau tekanan-tekanan dari saudara-saudara Muslim tidak? tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, itu keinginan saya dan memang kita membutuhkan apa ya? Kita butuh kebenaran ya, bukan pembenaran tetapi kebenaran yang sesungguhnya begitu. Dan menurut saya apa yang saya imani sekarang itulah kebenaran yang sesungguhnya begitu. Nah, jadi saya nggak bilang di ajaran sebelumnya nggak baik, enggak, di semua agama itu diajarkan baik begitu ya, semua agama. Tetapi kita juga harus melihat bahwa apa ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran itu kan mereka mengajarkan kita ya, seperti ada tertulis di Alkitab, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya begitu. Ya kan ibaratnya Betul. gitu. Mm-mm. Jadi kita bisa melihat buah-buah yang mereka hasilkan itu seperti apa. Begitu. Jadi di saat saya difitnah, dihujat, dimaki ya, nah, itu yang bela saya cuman satu orang sampai dia naik di atas Al-Fatih. Ya, Itu Al-Fatih itu yang bela saya. kebetulan Al-Fatih juga dia mualaf yang belum lama. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang saya ini ya, saya belajar sendiri, bukan saya didoktrin. Saya itu belajar sendiri, saya itu mencari tahu sendiri, dan saya membandingkan ayat-ayat itu, ayat di dalam Alkitab, dan saya membandingkan ayat di dalam Al-Quran. Tetapi tidak banyak ayat yang saya ambil, saya cuma mengutip Al-Baqarah 87, 88, dan saya mengingat kisah Saulus di dalam Alkitab sebelum dia bertobat dia seperti apa, dan di saat dia menjadi Paulus dia seperti apa. Saya mengutip di 1 Korintus 4 ayat 15. Di situ di dalam kekristenan Halo Kak Dira. itu kan yang kita tas dan Yesus setelah kenaikan Yesus Kristus di surga. Mm-mm. Iya, iya.
Ini Halo, apa ya, putus-putus. itu tidak ada lagi. Oh ya, jadi itu kita melihat ajaran di dalam kekristenan, di dalam Alkitab bahwa orang Kristen percaya eh, Rasul Paulus itu dia adalah rasul ya kan. Tetapi balik lagi kita ini kita melihat bahwa Yesus Kristus berkata tidak ada lagi utusannya atau nabi setelah kedatangannya begitu. Yang Yesus Kristus utus adalah Roh Penghibur. Roh Penghibur yang sejati, dan di situ dikatakan dia atau ia merujuk itu kepada seseorang. Roh Penghibur itu akan mendengar dari Allah atau dari Bapa, dan dia akan Betul, menyampaikan kepadamu apa yang Tuhan firmankan begitu. Jadi betul. Jadi oh sebetulnya roh penghibur itu bukanlah Roh Kudus, Kak Dira ya. Kita akan lihat di sini ya ayatnya. Roh kebenaran dan penghibur itu, nah ini ya. Jikalau iya, kamu mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ya, 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang iya, penolong, berarti ini orang ya, berarti manusia. iya, Supaya dia manusia, menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. iya, orang, iya Kemudian di betul, dalam ayat ke-7, ya, di dalam 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian di dalam tadi sebelum itu di dalam Yohanes 16, 12, 14 ya, masih banyak hal yang harus katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata akan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar itulah yang akan dia katakan. Ya, dia katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang, dan ia memuliakan aku. Sekarang iya, pertanyaannya, yang memuliakan iya. Nabi Isa siapa? Jadi Kemudian di teman-teman sini Kak, teman-teman Kristen ya benar harus Kak, tahu. di sini ada kata kuncinya. Jadi roh kebenaran dan penghibur itu akan datang jika Yesus kembali kepada Bapa. Tetapi kalau Yesus tidak kembali Bapa, maka dia tidak akan datang. Artinya kedatangan roh kebenaran dan sang Iya, penghibur ini setelah kembalinya Yesus kepada Bapa. Nah, sekarang apakah benar di sini Roh Kudus? iya, Bukan Kak. Karena pertama di dalam Bible Roh Kudus iya, dikatakan sudah menyertai Yesus semenjak dalam kandungan ibunya. Dan Yesus pernah bertemu dengan betul. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ya kan? Nah, itu. Ya, betul. Ya, iya betul sekali. Jadi eh, saya eh, saya melihat ya, saya mengingat kembali kisah Saulus di dalam Alkitab itu ya. Saulus itu dia yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu ya, dan dia yang membunuh para nabi ya, sehingga Yesus Kristus itu menampakkan dirinya kepadanya gitu. Jadi Yesus itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di sini dia bertanya seperti itu. Dia mengatakan itu kepada Saulus karena Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus ya, dan menganiaya para nabi ya, membunuh. Terus saya buka di Al-Baqarah ayat 87-88, di situ dikatakan apa? Mereka sudah tahu ya, mereka sudah tahu kebenaran firman Allah, tetapi mereka menolak dan mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Betul. Mereka juga membunuh rasul-rasul dan para nabi. Itu. Nah, terus saya ingat kisah Saulus itu atau kisah Paulus itu. Nah, terus saya buka di 1 Korintus 4 ayat 15. Di situ dikatakan begini, sekalipun engkau mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Ngaku Kristus, Bapak. Iya, ngaku Bapak. di situ dia katakan sekalipun engkau beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, saya tanda kutip itu di dalam Kristus. Di situ jangan dilanjutkan Kak, dilanjutkan bacanya. Dia ngaku Bapak di sana. Tidak punya, tetapi engkau tidak punya bapak karena hanya akulah di dalam Kristus menjadi bapamu. Jadi dia itu kalau menurut saya dia tuh agak kasar ya, ngelunjak gitu ya. Dia mau menyaingi para nabi begitu. Bukan, Nah, bukan kedua, Kak. Coba barusan ayat yang barusan baca sekali lagi Kak.
Dia mau menyamakan dirinya dengan Bapa. Ayat yang selanjutnya itu. Nah, sekarang jadi coba kakak baca apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Kak. oke, siap. Saya buka Alkitab dulu ya. Yohanes 8 ayat 44 ya. Iya. Buka dulu. Yohanes 8 ayat 44. Oke. Ya, jadi di sini Yohanes 8 ayat 44 di sini katakan iblislah bapamu dan kalian mau menuruti dan begini, perkataan ini perkataan Yesus Kristus. Iblis, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapamu dan kalian mau menuruti kemauan bapamu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta itu wajar karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta. Iya. Oke, kita kupas ya Kak ya. Pertama kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapamu itu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula, di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Karena pada saat dia berbicara dia selalu berdusta dan apa yang dia katakan bukan berasal dari firman Tuhan, kurang lebih kayak begitu ya. Tadi kakak udah bacakan bahwa Paulus mengaku Bapa ya. Kemudian yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 coba kakak bacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 ya. Gini teman-teman, sebentar ini Umi juga akan bantu dulu Kak Dira ya, karena Kak Dira masih mempercayai Paulus sebagai seorang rasul. Dan Umi, udah enggak ya. Nah makanya itu dibuka dari ayat itu. Begini. Saya tidak mau, saya kalau dibilang menghujat, saya berani menghujat Paulus, tetapi saya tidak berani menghujat Roh Kudus, ya, atau Yesus ya, atau Isa alaihissalam. Saya nggak mau ya, nggak boleh ya. Kalau menghujat Paulus, saya nggak mau jadi pengikut dia. Saya nggak mau jadi pengikut dia. Jadi makanya saya sampai berpindah, menetapkan hati saya berpindah ke keyakinan, karena saya percaya bahwa Allah itu satu, Maha Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Udah, oke, kita baca ya. Udah Kak Dira udah mu'alaf ya, alhamdulillah. KPR 9 ayat 1 ya, Kak. Pasal 9 ayat 1. Ya, di sini katakan sementara itu Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Oke. Ia pergi kepada imam agung. Iya, betul ini. Berarti ya, kalau kita baca apa yang dikatakan Yesus di kalimat yang kedua, bahwa dia adalah pembunuh dari sejak semula. Kemudian kalimat ketiga, dia adalah pendusta. Coba baca Roma pasal 3 ayat 7 Kak. Roma pasal 3 ayat 7. Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah luar biasanya lagi mu'alafnya berbarengan dengan suaminya. Jadi kemarin Kak Raya ini bersyahadat bareng-bareng sama suaminya, alhamdulillah. Ya, jadi Roma pasal 3 ayat 7. Ayat 7 di sini katakan, tetapi kalau karena perbuatan yang tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol sehingga ia dipuji. Mengapa orang yang berbuat jahat itu masih disalahkan sebagai orang berdosa? Ya. Maaf, kakak pakai Bible apa itu? Ya, bukan TB ya? Bukan TB ya? Aku pakai Alkitab Sabda. Oh ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 9 TB ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih disebut masih dianggap sebagai manusia berdosa? Saya baca Roma ya, saya baca Roma tadi. 3 ayat. Betul.
Jadi jelas ya perkataan Yesus juga sudah sampai. Kemudian karena pada saat dia berbicara, dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Coba dibaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 17, Kak. Dua Korintus 11 ayat 17. Oke, di sini katakan, berikut ini akan saya sebutkan kebanggaan saya, tetapi bukan Tuhan yang menyuruh saya mengatakan itu. Dalam hal ini saya sungguh-sungguh berbicara seperti orang bodoh. Orang bodoh. Nah, ya jadi di dalam 2 Korintus kalau di dalam versi TB itu dikatakan ya, semua yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan, tetapi dari kebodohanku yang boleh bermegah. Jadi tergenapi semua yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44 ya. Makanya kenapa Kak Yesus sudah wanti-wanti di dalam Lukas pasal 12 ayat ke-1. Silakan. Iya ya, Lukas berapa? 12 ayat ke-1. Kalau nggak salah saya pernah baca ini ya mungkin ya. Lukas 12 ayat 1. Beribu-ribu orang iya ini ya. Iya betul. Ya, beribu-ribu orang berdesak-desakan sampai ada yang terinjak-injak kakinya. Sementara orang-orang itu berkerumun, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Maksudku, kemunafikan mereka. Nah, ya Yesus saja sudah mewanti-wanti, waspadalah terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Terjawab semua. Sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman mau kembali kepada pengajaran Yesus, teman-teman bisa menemukan kebenarannya. Ya, kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa kami ini Kristen pengikut Kristus, kenapa kalian tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Kristus, oleh Yesus? Kenapa tidak diikuti pengajaran Yesus? Iya. Karena Iya, pertanyaan kedua, pada saat kakak sudah menjadi sekarang seorang mu'alaf, apakah kakak merasa kehilangan Yesus dan pengajarannya tidak, Kak? No, tidak. Jadi begini, awalnya itu saya menangis. Tetapi itu sebelum saya mengucapkan ya, saya masih mencari tahu kebenaran itu. Jadi saya menangis. Saya menangisnya gini loh, maksudnya saya kecewa, kenapa harus ini gitu loh. Rasa-rasanya saya tuh mau menolak, maksudnya mau menolak kebenaran yang saya udah tahu ini loh. Maksudnya kegenapan ayat yang di Alkitab, ada kegenapan ayat di Al-Quran itu loh. Jadi saya tuh rasa-rasanya mau menolak, mau tolak. Tetapi pokoknya kecewa saya, sakit hati banget ya, nangis saya sampai siang itu ya, saya nangis ya, saya nggak bisa terima gitu, kenapa begini, kenapa kenyataannya begini loh, gitu loh. Merasa dibohongi nggak dengan pengajaran sebelumnya? Betul. Karena merasa dibohongi, merasa ditipu ya, merasa dipermainkan oleh ayat itu ya, yang tadi saya baca itu di Korintus dan berbicara tentang Paulus itu, begitu merasa dibohongi, memang sakit hati sekali ya. Jadi jadi saya menangis sampai siang itu, menangis. Kemudian besoknya ya saya cari tahu lagi ya, mulai kuat saya cari tahu. Nah, sampai saya memantapkan hati saya bilang sudah 90% nih, tinggal syahadat doang gitu ya kan. Tadinya kita mau hijrah dulu ke Ternate dulu, cuman karena ada dorongan juga buat teman-teman menjemput hidayah itu ya. Iya, kebenaran kalau udah di depan mata harus kita ambil ya, harus kita pegang gitu ya, hidayah. Iya, biar dia itu menyatu dengan hati dan pikiran kita. Nah, ternyata setelah itu saya bilang saya mau bersyahadat, saya panggil suami saya. Sebelumnya saya udah ngomong sama dia, sudah dari 1 minggu yang lalu udah saya ngomong sama dia. Nah, suami ada protes nggak, Kak, awalnya? Awalnya tuh dia bilang gini, kamu harus mikir dulu begitu.
ya kita harus hijrah dulu karena di sini orangnya keras-keras keluarga kamu, jadi kita harus, karena saya dikontrakan kan, kita Mm-mm. harus hijrah dulu gitu biar ini gitu. Kamu udah nih benar-benar nih, dia bilang kalau saya udah mantep, saya bilang begitu karena ada alasan-alasan tertentu gitu, dan saya sudah menetapkan iman saya sekarang gitu, saya udah siap gitu. Ya udah, akhirnya dia pun mau. Ya udah, ayo, ya udah, yang saya bilang gitu, gimana gitu, saya udah mantep nih gitu. Oh udah, kalau dia mau terserah aku aja ikut gitu. Ya udah, jadi Suami udah sunat belum, Kak? udah. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, Jadi jadi Kak Raya bisa lihat ya, bisa lihat di bawah bagaimana komentar dari orang-orang yang mengklaim bahwa mereka dari ajaran kasih ya penyembah batu. Lah padahal sebetulnya di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun perintah untuk menyembah batu. Coba kalian kenali Bible kalian. Berapa ayat yang menyatakan bahwa gunung batuku sembahanku, Allahku gunung batuku. Ya jadi teman-teman harus kenalin dulu kitabnya. Jangan sampai nanti kayak mendahak ke langit. Pada saat teman-teman mendahak ke langit, maka dahak itu akan kena muka teman-teman sendiri. Seperti itu. Ada juga yang di sana mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Yesus. Tidak demikian. Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Ya, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengutusnya. mm-mm. Coba baca lagi di dalam kitab kamu ya. Jadi jangan begini loh, jangan berbicara menuduh tapi tidak memahami si kitabnya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi gini, kalau alhamdulillah kakak ini sebetulnya pada waktu itu, pada saat ini flashback ke belakang, sudah merasa tersentuh hati dengan hidayah. Next ke depan kakak kalau memperkenalkan Islam, lalu ada orang yang tersentuh, kakak sampaikan. Jika kamu sudah mulai tersentuh dengan hidayah, artinya Allah sudah menyentuh hati kamu dengan hidayah, segera jemput hidayah itu. Iya, jadi Karena saya bersyukur, kenapa saya bersyukur? Karena setelah saya dan suami itu mengucapkan semenjak itu jujur saja, saya pikiran saya jujur, hati saya tenang. Biasanya kalau saya berdoa atau apa gitu kan, tenangnya itu sesaat doang, tetapi ini maksudnya sampai sekarang saya bisa merasakan ketenangan di dalam hati dan pikiran saya. Nah kemudian memang sih saya punya banyak beban ya, beban dari keluarga ya, dari orang tua. Tapi suatu sisi saya merasa tenang, pikiran tenang, hati ini tenang, dan sampai sekarang saya masih merasakan itu. Sekarang masih banyak beban, tetapi saya merasakannya ringan ya, hati saya maksudnya ringan, pikiran saya jadi ya tenang aja gitu loh. Iya kakak, Umi ingin menyampaikan sedikit pesannya bahwa pada saat mungkin teman-teman juga percaya dengan Abraham Avinu atau Abraham bapak kami gitu kan. Abraham pada saat akan wafat beliau menyampaikan amanahnya kepada anak dan cucunya, janganlah engkau mati dalam keadaan kafir. Janganlah engkau mati dalam keadaan kafir ya. Kafir di sini artinya apa? Menutupi diri dari kebenaran Allah. Itu arti daripada kafir. Jadi kata kafir di sini bukan kata-kata yang kasar ya, sampai kemarin harus disamarkan oleh seorang yang namanya Mikana. Arti kata kafir itu adalah kata alus. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkannya sampai dengan 523 kali kata kafir. Karena arti daripada kata kafir itu adalah orang-orang yang masih menutupi diri dari kebenaran Allah. Ya, masih lebih kasar dengan perkataan non-muslim. Non-muslim artinya tidak selamat, seperti itu. Ya, kafir adalah kata yang halus. Jadi kafir itu bukan kata yang diambil dari Bible. Kafir itu adalah kafaro yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja apa? LAI mencomot kata kafir kemudian menerjemahkan dengan makna yang buruk, seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam original teks kitabnya teman-teman, tidak ada. Di dalam bahasa Greek Yunani tidak ada kata kafir. Kafir itu adalah comotan dari ayat Al-Quran, ya, dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi kakak begini, jadi kenapa kak pada saat kita disentuh hati kita dengan hidayah Allah, jangan kita nantikan walau hanya sedetik pun. Karena apa? Kita tidak tahu usia ya kak ya.
Contohnya misalkan ini amit-amit ya, bukan mendoakan Anda yang udah hatinya udah keras buat maaf, tapi saya minta waktu 1 hari 2 hari, jangan seperti itu. Misarankan segeralah ucapkan 2 kalimat syahadat, supaya apa, kita umur nggak tahu apakah kita yakin besok kita Iya, masih hidup, betul. lusa kita masih hidup, betul tidak? Padahal Iya, hati kita sudah kencang, Kak, saya mau mu'alaf, saya mau bersyahadat, tapi minta waktu besok. Ternyata sebelum datang waktu besok hari, kita sudah diambil oleh sang pemilik kita. iya, Meninggallah kita pada saat itu. Ya, sangat disayangkan, hati sudah punya niat untuk bersyahadat, tapi pada saat Allah memanggil, dia mati dalam keadaan kafir. Apa janji Allah tentang kafir? Neraka jahanamlah tempat dia kembali, tempatnya kekal di neraka jahanam. Padahal niatnya udah luar biasa, ingin menjadi mu'alaf, tapi minta waktu. Sebelum waktu itu tiba, ternyata Allah sudah mencabut nyawanya. Begitu, iya, Kak. Silakan, Kak. iya, betul sekali. Jadi saya juga pernah membaca ya di dalam Alkitab situ dikatakan begini ya. Oh, Yesus Kristus berkata, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, terus ada juga perkataan dia begini, orang yang melakukan hukum Taurat mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga, tetapi orang yang sebagian saja melakukan hukum Taurat, mereka akan menduduki tempat yang paling rendah di surga. Nah, saya juga bertanya-tanya itu, bukannya hukum Taurat itu sudah berakhir di zaman Yohanes Pembaptis? Yang Enggak. membatalkan Taurat itu kan Paulus, begitu ya kan? Yang membatalkan hukum Taurat ini Paulus. Tetapi kenapa perkataan Yesus dan Paulus saling bertentangan? Dan Betul. juga kemudian kenapa di 1 Korintus 4 ayat 15 dia menyaingi ya, dia menyaingi nabi-nabi seakan-akan dia maunya dia apa bahasa kasarnya apa, ngelunjak gitu ya, dia ngelunjak Betul. gitu. Nah, dia ngelunjak gitu. Jadi egois gitu. Jadi dia mau dia aja gitu. Dia yang lebih besar, dia nabi, dia menyamakan dirinya dengan Bapa, dia Bapak, iya. pengajar, dia nabi gitu ya kan. Jadi semuanya dia gitu. Jadi Makanya Kakak gini ya. Padahal sebetulnya di dalam suratnya yang pertama, Yohanes sudah menjelaskan, waspadalah terhadap guru-guru palsu dan penyesat. Apalagi yang Yohanes katakan, mereka berasal dari antara kita. Apalagi yang Yohanes katakan, mereka yang mengaku domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Ya, iya, jadi pada saat Yesus mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Lalu Yesus mengatakan, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu iota pun yang dihapuskan dari hukum Taurat. Kemudian Yesus melanjutkan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tempat yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak melakukan hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di yang paling rendah. Itu loh yang Yesus katakan. Takutnya itu menduduki tempat ya dalam kerjaan surga yang paling rendah itu, saya takutnya neraka gitu ya kan, karena kita tidak betul gitu ya. Karena di Alkitab juga saya bingung sih, karena bilang neraka di sana cuma tertulis surga yang paling rendah. Nah, surga yang paling rendah Karya tahu nggak, di dalam Al-Quran ada 10 perintah Torah itu ada di dalam Al-Quran, termuat di dalam Al-Quran, tahu nggak? Astaga, berarti itu kan sebelum saya tahu jawabannya kan, kemarin kan saya pernah ngancem tuh sama, saya masih kemarin masih debat tuh sama Muslim, saya bilang gini, kalau ada 10 hukum Taurat di Al-Quran, saya akan syahadat. Merinding aku dengernya. Sekarang Kakak catat ya Kak ya. Ini buat Kakak nih ya. Catat ya. Yang pertama, jangan menyembah Tuhan yang lain ya. Itu ada di dalam Al-Baqarah 163 Kak. Dicatat Kak. Saya catat dulu. Nanti Kakak yang bacain ayatnya. Enggak, saya nulis, saya buka ya, saya pelajari. Betul. Iya, nanti saya catat aja. Soalnya catatan-catatan saya tuh banyak, cuman kemarin nggak tahu udah taruh di mana apa saya.
udah lupa saya naruh di mana itu catatan-catatan di Alkitab Ya. itu ayat Alkitab yang bertentangan semua itu ada saya catat. Nah, kakak kasih judul aja ya, The Ten Commandment dalam Al-Quran. Iya, jadi ini apa? Al-Baqarah ya. Yang pertama, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Di dalam Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, dilarang membuat berhala. Ini ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88. Surah Al-Qasas Al-Qasas ayat 88. ayat Dan jangan pula engkau menyembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian ketiga, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Oh iya ya, ada itu. Ada. Oke. Itu ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang terbaik, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya mereka. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka akan kelak mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berikutnya Kak, keempat, ingatlah hari Sabat, ya, ingatlah hari Sabat dan sucikanlah. Ya, tetapi di sini di ayat ini Muslim ini, umat Islam ini memiliki hari besarnya yaitu hari Jumat, ya. Jadi bukan Sabat, karena Sabat pun sebetulnya kalau kita lihat Sabat itu masuknya adalah hari Jumat petang. Ya, hari Jumat petang itu sudah masuk Sabat kalau di dalam ajaran Judaism. Ini ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya, sudah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kelima, menghormati kedua orang tua. Ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia, jelas ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat ke-68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan hukuman berat. Kemudian yang ketujuh, dilarang berzina. Ini ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang ke-8, dilarang mencuri. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kemudian ke-9, jangan bersaksi dusta. Ini ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan the Ten Commandment yang terakhir, jangan merasa iri dan dengki, ya. Ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-54.
Ataukah mereka dengki kepada manusia, ya? Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Nabi Muhammad karena karunia yang telah diberikan kepada karunia Allah yang telah diberikan kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Jadi jelas ya, The Ten Commandment pun. Nah, ini terjawab ya pertanyaan yang masih mengganjal dari Kak Raya ya. Iya, saya kemarin tuh bilang begini ya, ngancem nih, bukan ngancem sih itu, tapi saya ngasih tantangan nih. Ada nggak 10 volume Taurat di dalam Al-Quran? Kalau ada, ya kalau ada, saya syahadat sekarang. Nggak ada yang bisa jawab. Nah, tanpa pikir panjang, karena saya udah menetapkan hati saya mencari tahu ayat-ayat dalam Al-Quran membandingkan ayat-ayat dalam Alkitab. Saya sudah bersyahadat, nah baru saya tahu juga ini ada, benar-benar ada. Pertanyaannya Kak Raya, apakah di dalam gospel, di dalam Bible itu ada nggak The Ten Commandment? Jadi jangan dulu mengklaim PL ya, karena sebetulnya PL itu adalah Tanakh, Taurat, Musa, Nefim, dan Ketuvim yang kemudian diklaim oleh orang-orang Kristen dan disatukan dengan Bible. Sebetulnya PL ini adalah Tanakh yang tidak ada otoritas dari siapapun, diambillah oleh kekristenan, kemudian disatukan dengan PB, dengan bukan dengan PB, dengan Bible, digantilah namanya menjadi PB. Nah, ini kan The Ten Commandment ini adalah firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Moses atau Moshe Rabbeinu, atau kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina atau di Gunung Sinai. Jelas ini adalah ajaran Yahudi, bukan ajaran kekristenan. Sekarang pertanyaan saya, Kak, waktu Kakak jadi Kristen pernah nemu nggak ayat-ayat tentang The Ten Commandment ini di dalam Bible? Ajaran yang Musa ajarkan gitu. Iya, bukan yang Musa ajarkan. Ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa yang kemudian ditulis di atas 2 loh batu. The Ten Commandment ini. Ada. Tetapi kalau sekarang itu kebanyakan orang itu mengambil di Perjanjian Baru kalau biasa khotbah itu. Jadi Perjanjian Lama itu memang ada, cuman jarang banget orang pakai ayat itu, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu, ya. Firman-firman Allah itu jarang. Kebanyakan orang sekarang tuh makainya Perjanjian Baru tuh, Paulus itu. Begitu.